Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Anak-anak kelas 7 Madrasah Sanawiyah, marilah kita belajar akidah akhlak. Pada kesempatan ini Bapak akan mengajarkan materi bab 3, yaitu tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Namun sebelum membahas materi tersebut, silahkan simak video berikut. Ada orang ngadu kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku itu melakukan dosa, kemudian aku bertobat, nyesel." Bagus. Tapi aku melakukan lagi. Nabi mengatakan, "Tobat lagi." Aku tobat ya Rasulullah, tapi aku melakukan lagi. Tobat lagi. Sampai kapan ya Rasulullah? Sampai kau bosan baru Allah bosan. Allah tidak bosan mengampuni hambanya. Dengan catatan tobat, tobat yang sesungguhnya. Minta ya Allah, jauhkan aku daripada kehinaan dengan kasih sayangmu ya Allah. Kataba rabbukum ala nafsihi ar-rahmah annahu man 'amila minkum su'an bijahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Mudah-mudahan video tadi dapat memperkaya dari materi yang akan kita bahas atau yang akan kita pelajari, yaitu materi bab 3 tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Untuk mempersingkat waktu, baiklah anak-anak, mari kita bahas, mari kita pelajari materi bab 3, yaitu tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Anak-anak, kita bahas materi bab 3 tentang taubat, taat, istiqomah, dan ikhlas. Tujuan pembelajaran pada kesempatan ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat. Yang kedua, menunjukkan contoh sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat. Yang ketiga, menyebutkan dampak positif sifat ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat. Yang keempat, mencari kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak positif dari perilaku ikhlas, taat, istiqomah, dan taubat dalam fenomena kehidupan. Kita bahas materi yang pertama dari bab 3, yaitu taubat. 1. Pengertian taubat. Taubat secara bahasa berarti kembali. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar dengan dilandasi keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. 2. Jenis dan syarat taubat. Yang pertama, taubat yang menyangkut dosa terhadap Allah. Imam Nawawi mengatakan, ada 3 syarat untuk taubat yang menyangkut dosa kepada Allah, yaitu 1. Meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. 2. Menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. 3. Berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Apabila tidak terpenuhi ketiga syarat di atas, maka tidak sah taubatnya. Yang kedua, taubat yang menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Jika dosa itu berhubungan dengan hak anak Adam atau sesama manusia, maka lebih lanjut Imam Nawawi menyebutkan ada 4 syarat, yaitu 1. Meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. 2. Menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Yang keempat, membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, apabila menyangkut harta, dengan cara mengembalikan harta tersebut. Yang kedua, apabila menyangkut non-materi, seperti pernah memfitnah, menggunjing atau hibah, dan lain-lain, hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan.
Yang ketiga adalah dampak positif perilaku taubat. Yang pertama, dampak positif perilaku taubat bagi pelakunya sendiri. Yang pertama, memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah berkenan menerima taubatnya. Jika taubatnya dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, dapat memperoleh kembali jalan yang benar atau jalan Islam setelah menempuh jalan yang sesat karena perbuatan dosanya. Yang ketiga, memperoleh simpati masyarakat lagi. Kemudian, dampak positif perilaku taubat bagi orang lain dan keluarga adalah: yang pertama, lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga seperti masa lalu. Yang kedua, hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat, atau tidak khawatir terjadi kejahatan yang ia lakukan seperti sebelum taubat. Pembahasan yang keempat dari taubat adalah perilaku membiasakan diri bertaubat. Perilaku membiasakan diri bertaubat antara lain dengan sikap sebagai berikut. Yang pertama, tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa sekecil apapun. Yang kedua, berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan baik sesuai kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. Yang keempat, memperbanyak bergaul dengan orang-orang yang soleh. Dan yang kelima, berhati-hati dalam bergaul. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pembahasan materi tentang taubat telah selesai. Semoga kita semua dapat memahami dan menghayati materi tersebut sehingga dapat meningkatkan keimanan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi yang kedua, ketiga, dan keempat, yaitu tentang taat, istiqomah, dan ikhlas, insya Allah akan Bapak bahas di part kedua atau pertemuan kedua. Demikian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.